Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin para jamaah ya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya. Setelah kemarin kita telah menghabiskan membaca sebuah buku kecil dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan alhamdulillah kita insyaallah sekarang mulai belajar kembali tapi dengan materi yang berbeda. Ya, dengan materi yang berbeda. Ya, meskipun kalau seandainya ya materi ini kan hasil dari usulan-usulan antum semuanya juga, ya. Meskipun kalau dipikir-pikir kembali, ini kok kayaknya malah kebalik ya. Ketika warisan sudah dibagi gitu, kita baru ngurusin mayitnya ini. Kita baru ngurusin mayitnya. Ya, seharusnya kan mayitnya diurusin terlebih dahulu, kelar, baru ngurusi warisannya. Nah ini kita balik, kita kembali. Warisannya udah kelar, mayitnya belum dikubur gitu ya. Tapi ala kulli hal ya bagaimanapun kondisinya, yang penting ya kita niatnya baik, kita niatnya belajar. Apa yang kita butuhkan lah, itulah yang akan kita pelajari insyaallah. Dan insyaallah kita akan membahas masalah hal-hal yang terkait dengan jenazah ya, hal-hal yang terkait dengan seorang yang meninggal dunia, sebagaimana yang diumumkan di flyer yang sudah dibagikan kepada antum semuanya, yang mana kita akan membahas sebuah kitabnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang berjudul Talkhis Ahkamil Janaiz, ringkasannya hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah ya, yang mana tebalnya kisarannya 100-an lebih ya, yang PDF-nya kemarin ya. Kalau buku aslinya itu yang saya pegang sekarang ini judulnya Ahkamul Janaiz wa Bida'uha ya. Jadi Syekh Nasiruddin Al-Albani menulis tentang jenazah ini sekitar 350. Kemudian beliau diminta untuk meringkas 350 ini, dirasa oleh para pembaca ini terlalu panjang, terlalu banyak juga, sehingga beliau pun diminta untuk meringkas, sehingga muncullah kitab yang ringkasan tadi, yaitu Talkhis Ahkami Al-Janaiz. Itu aja masih 100-an halaman, dan insyaallah itu aja yang dipegang oleh antum, yang akan kita pelajari bersama, yaitu buku yang berjudul nanti adalah Talkhis Ahkami Al-Janaiz, yaitu ringkasan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Dan sebelumnya
Karena belum pegang bukunya semua ya. Oh, PDF sudah. Baik. Kita akan terangkan dulu masalah muqaddimah. Kenapa Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Albani menulis buku ini. Dia menulis buku ini sebagaimana yang disebutkan di dalam muqaddimah beliau. Beliau mengatakan di muqaddimahnya dengan membawakan sebuah ayat, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan juga ayat yang lain yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yaitu kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'u. Ayat-ayat itu sebagaimana yang antum mungkin sering dengar juga, yang mana ayat itu menceritakan semuanya tentang apa? Kematian. Ya. Kita yang sekarang hidup, ya pasti nanti akan berakhir dengan kematian. Karena hidup di dunia ini hidup yang fana, ya, hidup yang sementara. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan nanti di alam akhirat kelak, di alam akhirat kelak. Adapun sekarang di dunia ini maka ini sifatnya sementara, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Ada hidup, ada mati, ya. Dan juga beliau menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan mali walid dunya, ada apa hubunganku antara dunia, ya. Ma'ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, hidup di dunia ini bagikan apa? Seorang pengembara yang berteduh sejenak di bawah pohon, lalu ngapain? Setelah itu pergi lagi meninggalkan pohon tersebut. Jadi dunia ini cuma sebentar, apalagi kaumnya Nabi Muhammad SAW cuma sekitar 60-70 tahun. Setelah itu lepas dan apa? Menghadapi alam yang nanti berujung di mana? Di alam akhirat, di akhirat. Maka semua ini tentunya mengajarkan kepada kita bahwasannya kehidupan di dunia yang sementara ini jangan sampai membuat kita apa? Lalai. Jangan sampai membuat kita apa? Tertipu. Jangan sampai kita melupakan akhirat kita gara-gara apa? Terlalu fokus terhadap urusan dunia. Tapi memang manusia kebanyakannya seperti itu, ya. Ya, manusia kebanyakan apa? Bal tu'sirunal hayatat dunia. Selalu mengedepankan kehidupan duniawi daripada kehidupan ukhrawi. Baik. Kemudian beliau mengatakan di muqaddimah di buku beliau yang asli, ya, buku beliau yang bukan ringkasan. Summa innahu lamma kana hadiyuhu fil janaizi khairal hadi mukhalifan li hadi sairil umam. Petunjuk Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan jenazah itu sangat menyelisihi dari petunjuk umat-umat yang lain. Jadi petunjuk Nabi Muhammad SAW mengenai proses menghadapi orang ketika mau meninggal dunia, menghadapi orang yang sudah meninggal dunia, menghadapi orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan yang lama, itu prosesnya berbeda dengan apa? Umat-umat yang sebelumnya. Ya. Kita dapati sekarang di agama-agama lain, ya, umat-umat yang lain kita dapati ada yang dibakar, ada yang bahkan dibiarkan begitu saja, ada yang mungkin disimpan di gunung-gunung. Tapi tidak begitu dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sudah mengajarkan yang paling sempurna dalam agama Islam, ya. Petunjuk beliau adalah petunjuk yang tidak ada tandingannya dibandingkan dengan petunjuk umat yang lain, paling sempurna. Ya, paling sempurna. Beliau mengatakan mustamilan ala ihsani lil mayyit, yang mana mencakup segala bentuk berbuat baik kepada si mayit tadi. Enggak ada unsur menyakiti, tidak ada unsur menghina si mayit tadi, tidak ada unsur membuka aibnya si mayit tadi. Semuanya dilakukan sebaik mungkin
Karena menghadapi mayit itu sama saja menghadapi seorang muslim yang masih hidup. Kita tidak boleh menyakitinya, kita tidak boleh membongkar aibnya, kita tidak boleh mencari aibnya atau yang lain sebagainya. Ya, jadi petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah petunjuk yang paling bagus menghadapi seorang mayit, seorang jenazah. Maka itulah yang akan kita pelajari ya. Jadi ini sangat penting dan ini perlu dipelajari jauh-jauh hari ya, kayak kita sekarang ini jauh-jauh hari. Jangan pas ketika sudah ada yang meninggal baru apa? Baru cari bukunya. Gimana ngurus jenazah? Ya salah jenazahnya direbung semut. Ya. Ya lama-lama busuk dulu jenazahnya. Ya. Kalau yang lain kan masih bisa ya. Kita misalnya warisan kayak kemarin ya, warisan kita nggak tahu hukumnya, masih belajar dulu, masih bisa. Artinya nggak bakal kemana-mana juga. Tapi kalau jenazah udah ada yang mati kerabat kita, lah terus kita belum tahu ilmunya, gimana coba? Udah ada yang meninggal dunia, kita nggak tahu ilmunya, siapa yang ini? Atau udah ada yang mau meninggal dunia, ya kerabat kita, orang tua kita, saudara kita mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, kita nggak tahu apa yang kita lakukan, gimana? Tentunya akan berisiko tinggi, ya. Tentunya akan berisiko tinggi. Yang ada nanti biasanya penyesalan saja. Yang ada hanyalah penyesalan. Makanya salah satu yang membuat Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala menulis buku ini adalah beliau diminta oleh seseorang yang kerabatnya meninggal dunia. Jadi ada seseorang kerabatnya meninggal dunia, baru meminta kepada beliau untuk apa? Menulis hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Ya. Padahal beliau menyebutkan pada saat itu beliau masih sibuk nulis buku-buku yang lain. Kita tahu karangannya Syekh Albani termasuk mempunyai tulisan yang sangat banyak. Ya. Dan tulisannya bukan tulisan-tulisan yang remeh ya. Semua dalilnya, hadis-hadisnya itu sangat-sangat rapi. Ya. Penisbatannya, penyandarannya itu semuanya sangat rapi. Ya. Makanya beliau yang tatkala itu masih sibuk menulis buku-buku yang lain, beliau sempatkan untuk apa? Menulis buku tentang jenazah tersebut. Bahkan untuk murojaah saja beliau menyebutkan sampai menghabiskan 3 bulanan untuk apa? Mengoreksi kembali tulisan beliau tentang Ahkamul Janaiz ini. 3 bulanan koreksinya. Ya, nggak main-main dalam penulisan sebuah buku, apalagi yang memperhatikan kesohihan hadis ya, urutan katanya, urutannya dan yang lain sebagainya. Dan ternyata buku ini termasuk buku yang sangat komplit. Buku yang sangat komplit karena mencakup seseorang dari sejak sakit sampai setelah dikuburkan. Ya, sejak sakit yang harus diperbuat apa? Ketika mau meninggal dunia, dia harusnya bagaimana? Kerabatnya harusnya bagaimana? Ketika sudah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan oleh kerabatnya? Apa yang enggak boleh? Apa yang diperbolehkan? Itu semuanya akan dibahas dalam buku ini. Ya. Nanti masalah sholat jenazah, masalah memandikan jenazah, masalah menguburkan jenazah, sampai masalah ziarah ke kuburannya jenazah, semuanya akan apa? Dibahas oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi bukunya insya Allah komplit. Saya juga nggak nyangka kalau ada buku yang membahas masalah jenazah sampai sebanyak ini, sampai 300-an halaman. Ya. Kalau butuh terjemahannya, saya kira banyak terjemahannya di toko-toko itu. Buku terjemahannya malah banyak. Ya. Untuk bahasa Arabnya, yang tulis ada juga ya kemarin ini. Baru tidak tahu isi. Enggak, yang gede ada enggak? Atau punya yang grafis. Terjemahannya. Nah, itu Masya Allah. Sampai 300-an halaman, ini yang aslinya lihat. Yang Arabnya 300 halaman. Kalau diterjemahkan mungkin sampai berapa? 600-an mungkin. Biasanya 2 kali lipat. Yang talkhis saja sampai berapa? 200 lebih ya? Masya Allah. Jadi kursus Arab pada English version. Dalil-dalilnya langsung Indonesia gitu. Nah itu kalau ditulis Arab lagi, ya kayak khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat itu kan sunnahnya pendek aja ya. Pendek aja, tapi kalau kita khutbahnya perlu diterjemahkan, jadinya lama, jadinya panjang. Baik. Yang kita insya Allah mulai langsung saja ya, karena ini banyak ini.
Jadi akan kita mulai dari yang poin yang pertama di halaman 7 ya kalau di PDF-nya. Sudah lihat PDF-nya semua? Di halaman 7 beliau menyebutkan yang pertama, ma yajibu 'alal maridhi. Apa yang wajib dilakukan oleh seseorang yang sakit. Ini sebelum mati kan biasanya rata-rata sakit dulu ya. Rata-rata. Tapi nggak mesti. Ada orang yang sehat tahu-tahu apa? Mati, tahu-tahu meninggal dunia. Ya, kayak kemarin misalnya banyak ada di kampung kami itu biasanya orangnya itu masya Allah rajin sholat 5 waktu gitu ya, jamaah di masjid. Tahu-tahu beliau meninggal dunia. Ya, meninggal dunia ditambak. Jadi lagi pergi tambak, qadarullah dikabarkan meninggal dunia. Ya banyak orang yang sawanan. Tetangga-tetangga saya banyak ya Pak, sawan. Ya. Kaget kan biasa orangnya tadi sehat, tahu-tahu udah dikabarkan meninggal dunia. Itu langsung banyak tetangga yang kena apa itu namanya istilahnya kita itu sawanan. Karena kaget tadi, langsung demam atau yang lain sebagainya. Ya. Berbeda kalau orang itu udah lama sakit kemudian meninggal itu orang nggak ada yang kaget ya. Ya wajar lah udah lama sakit. Tapi kalau tahu ujuk-ujuk meninggal dunia nggak ada sakit nggak ada apa, biasanya itu membuat kaget banyak pihak. Lah, yang harus dilakukan oleh seseorang yang sakit itu apa? Ya, dengan kalau sakit itu apa yang perlu dilakukan? Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Ya, apakah mengeluh? Apakah update status saya sakit? Itu tolong dijenguk. Apakah full update story WA-nya difoto tangannya yang lagi diinpus? Nah, seperti apa? Ya, biasanya kan begitu ya, sakit tangannya diinpus diupdate. Ya, biar ketahuan kalau sakit kan gitu. Masya Allah. Lah, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu aslinya seperti apa? Yang pertama kata Syekh, alal maridhi an yarda bi qada'illahi. Alal maridhi an yarda bi qada'illah. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang sakit adalah apa? Ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yasbira ala qadarihi. Yang kedua, ya lanjutannya tadi ridha terhadap takdir Allah. Yang kedua adalah apa? Sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap keputusan Allah, sabar terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsinad dhanna bi rabbih, wa yuhsinad dhanna bi rabbih. Dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Ini yang harus dilakukan oleh orang yang sakit. Harus apa? Ridho, rela. Ya, harus disadari siapa yang memberikan sakit? Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ridho. Ya, enggak boleh marah. Marah boleh enggak? Wah, ya Allah, aku ini sakit. Salah apa sampai diberikan sakit seperti ini? Kan kebanyakan gitu ya. Kita diberikan sakit, kita diberikan musibah yang ada marah. Ya Allah, saya salah apa? Saya apa? Sampai seperti dikasih musibah seperti ini. Salahmu kan banyak, Mas. Kadang kita enggak banyak apa? Introspeksi diri, padahal kesalahan kita sangat banyak. Yang harus dilakukan adalah ridha, wa yasbir, dan apa? Sabar. Ya. Dan yang namanya sabar itu nggak ada batasannya. Ya, salah yang ngomong sabar itu ada batasannya, itu salah, nggak ada. Kalau ngomong sabar ada batasannya berarti dia nggak sabar. Saya ini sudah sabar bertahun-tahun tapi kenapa masih sakit, itu berarti nggak sabar. Okay. Ada kan kadang-kadang seperti itu. Ya, dia merasa sakitnya udah lama, udah sabar lama, tapi kok nggak sembuh-sembuh, ya, sampai mengeluh akhirnya. Kenapa kok saya sakit seperti ini terus? Saya udah sabar lama, kenapa nggak sembuh-sembuh? Ini berarti belum bisa sabar dengan baik. Yang namanya sabar itu tidak ada apa? Batasnya. Wa yuhsinad dhanna bi rabbi, dan selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit tadi husnudzon lah. Bisa jadi sakit itu nanti menjadi apa? Penggugur dosa-dosamu. Dosa-dosa kita banyak, dengan sakit itu akan menghapus dosa kita. Berhusnudzon pula, ya. Kalau seandainya kamu nggak merasa berdosa, husnudzon Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu. Ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja seorang nabi yang maksum, ketika mau meninggal dunia beliau juga sakit. Ya dulu kita bahas di belajar sirah Nabi dulu ya di Urjuzami ya. Kita bahas bahwasanya Nabi berhari-hari sakit sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Dan jenengan siapa? Nabi, malaikat. Ya kalau sakit ya alhamdulillah, bahkan bersyukur. Ya, bisa jadi akan penggugur dosa-dosa kita yang banyak ini Allah Subhanahu wa taala maafkan dengan kita bersabar atas sakitnya kita. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Ya, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ini hadisnya insyaallah masyhur di telinga antum semuanya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Ya. Inna amrahu kullahu khairun. Segala urusannya orang mukmin itu semuanya baik, semuanya enggak ada jelek-jeleknya. Ya. In asabatu wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin saja yang punya seperti itu. In asabatu sarra syakara. Kalau ada kebaikan yang ia dapati, syakara, dia akan banyak bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau ada musibah yang menimpanya, sesuatu yang tidak mengenakkan menimpanya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Pahala tok isinya orang mukmin itu kalau mau bersyukur dan bersabar tadi. Ada kebaikan datang, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya dalam kebaikan, meyakini bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musibah, sama bersabar. Ini juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi penggugur dosa kita, bisa jadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena disebutkan di hadis bahwasanya ada duri saja ya yang menimpa seorang mukmin, itu saja akan menjadi penggugur dosanya. Apalagi musibah-musibah yang lebih besar. Jadi ini yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang sakit ya. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang dari kalian itu meninggal dunia, mati ya, kecuali dia dalam keadaan husnudzon sama Allah. Selalu husnudzon, berbaik sangka. Jangan pernah mikir yang enggak ya terkait dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mikir yang baik-baik saja. Mikir ini kebaikan bagi saya. Mikir bahwasanya Allah akan memaafkan saya. Mikir bahwasanya Allah akan memasukkan surga saya. Ya, seperti itu, mikir yang baik-baik saja. Jangan mikir-mikir yang buruk-buruk. Ya. Ya, mikir yang buruk-buruk. Di hadis yang lain ya disebutkan, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Ya. Aku ini sebagaimana yang diprasangkakan hamba terhadapku. Engkau berpikir seperti apa Allah akan bertindak, ya seperti itulah insyaallah Allah akan bertindak. Jadi selalu kedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mikirnya yang positif-positif saja. Ini yang harus dilakukan pertama oleh seseorang yang sakit. Jadi jangan kalau sakit ridha terhadap sakit tadi, sabar terhadap apa yang menimpanya, dan selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yanbaghi alaihi ayyakuna bainal khawfi war raja, yakhafu iqaballahi ala dunubihi wa yarju rahmata rabbih. Li hadithi Anasin al-ma'ruf
inda Tirmidzi wa ghairihi. Yang kedua, Syekh Al-Albani di sini beliau menyebutkan, dan seharusnya, yang bagi itu seharusnya, ya, selayaknya, alaihi ayyakuna bainal khaufi war raja. Beliau orang yang sakit ini, ya, selalu apa? Antara berharap dan takut. Ya, selalu antara apa? Berharap dan takut. Dan memang manusia ini, ya, ketika kita dalam hidup seperti biasa, meskipun nggak sakit, perlu yang namanya berharap, perlu yang namanya apa? Takut. Dua sifat ini harus imbang. Ya, kalau disebutkan oleh para ulama itu bagaikan dua sayap yang harus berimbang. Dua sayapnya burung yang harus apa? Berimbang antara sifat roja dan sifat apa? Khauf. Apa itu roja? Mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu khauf? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sifat ini harus berimbang, harus tengah-tengahan kita ambil. Kalau salah satunya lebih, jomplang. Kalau burung ya jatuh, miring nantinya. Apa itu roja? Kita mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharap ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap bahwasanya Allah akan mengampuni kita, memaafkan kita, memasukkan kita ke surganya. Yang kedua apa? Khauf. Apa tadi khauf? Takut. Kita takut bahwasanya Allah akan menghukum kita. Kita tahu bahwasanya Allah mempunyai adab yang sangat pedih. Ya. Kalau ini berimbang, itu kita akan berjalan dengan baik. Kita takut bermaksiat, kenapa? Karena Allah mempunyai adab yang pedih. Kita nggak berani bermaksiat, kita takut bermaksiat karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai adab yang pedih. Kita nggak berani bermaksiat, kenapa? Gimana? Kita nggak berani bermaksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai adab yang pedih. Dan kita tidak bermudah-mudahan bermaksiat. Ya, salah lagi ya. Kita nggak berani bermaksiat kepada Allah karena Allah mempunyai adab yang pedih. Dan kita tidak takut untuk bertaubat setelah kita melakukan perbuatan dosa. Kita tidak putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rahmat yang luas. Nah, ini kalau berimbang, jalannya lurus. Tapi kalau sebaliknya, kalau takutnya terlalu berlebih nih, takutnya terlalu berlebih, menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai rahmat kepada hambanya, akhirnya apa? Dia putus asa, merasa dosanya banyak, akhirnya apa? Nggak mau bertaubat. Percuma bertaubat, dosaku saken. Seperti itu. Akhirnya apa? Terus berbuat dosa atau bahkan putus asa nggak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau rojaknya terlalu berlebih, ya, rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlalu tinggi, akhirnya apa akibatnya? Meremehkan berbuat dosa. Nggak apa-apa sesekali seumur hidup, ya incip-incip lah, masa nggak pernah kan gitu ya? Seperti itu. Kenapa? Nanti Allah juga maha pengampun, Allah maha penyayang kepada hambanya. Ya, Allah memaafkan, mempunyai rahmat yang sangat luas. Nggak apa-apa lah sesekali lah berbuat dosa seperti itu. Ya, ini kalau terlalu roja yang tinggi. Ya, kalau terlalu khauf yang tinggi, salah juga. Yang benar apa? Roja sama khauf selalu apa? Beriringan. Begitu pula ketika seseorang dalam keadaan sakit. Ya, begitu pula seseorang dalam keadaan apa? Sakit. Dia perlu takut kepada Allah. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan rahmat. Allah juga memberikan maaf. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kasih sayang. Sebagaimana disebutkan di sini hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil mauti. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala itu masuk, ya maksudnya di sini apa? Menemui, ya, menemui ala syabin, seseorang pemuda. Syabin jamaknya itu syabab gitu ya. Syabab, syabun jamaknya syabab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui seseorang pemuda wa huwa bil mauti, yang menghadapi apa? Kematian.
Jadi beliau menemui orang yang lagi sakit yang akan menghadapi yang namanya apa? Kematian. Maka kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tadi, seorang pemuda tadi, kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Ya. Kabarmu sekarang gimana? Keadaanmu gimana? Engkau dapati dirimu seperti apa sikapmu sekarang? Maka kata pemuda tersebut apa? Wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Wahai Rasul, ya demi Allah, aku ini arjullah, mengharap kepada Allah. Saya masih berharap Allah akan mengampuni saya. Saya masih berharap Allah memaafkan saya. Saya berharap Allah memasukkan surga, memasukkanku ke dalam surga. Wa inni akhafu dhunubi, tapi sebaliknya saya juga takut, khawatir terhadap dosaku. Saya takut terhadap dosa-dosaku. Saya khawatir dosa-dosaku yang sangat baik. Jadi dia berimbang, pemuda ini berimbang. Berharap iya, takut akan dosa-dosanya juga iya. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa aminahu mimma yakhafu. Wa aminahu mimma yakhafu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani, tidaklah dua hal ini berkumpul. Apa dua hal ini ya ikhwah? Roja sama khauf. Tidaklah dua hal ini berkumpul fi qalbi 'abdin, pada hati seorang hamba, fi mithli hadzal mautin, dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi di mana dia sakit menghadapi apa? Kematian. Ya. Kalau orang mau meninggal dunia dan kondisinya masih seperti ini, takut kepada dosa iya, tapi masih berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang mau mati itu dia pikirannya masih seperti itu, ya, masih roja iya, masih khauf iya, illa a'tahullahu ma yarju, maka niscaya, ya, orang yang seperti ini niscaya akan mendapatkan apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan beri apa yang ia harapkan. Wa aminahu mimma yakhafu, dan Allah akan mengamankan dia dari apa yang ia khawatirkan. Masya Allah. Ya. Jadi ini perhatikan, kalau belajar tauhid biasanya sering dibahas masalah roja sama khauf, harus berimbang. Ya. Jadi kita ketika mau meninggal dunia atau ketika dalam keadaan sakit, jangan lupa selalu berharap kepada Allah. Dan jangan kebablasan juga berharapnya. Harus diimbangi dengan apa? Yarhamukallah. Harus diimbangi dengan apa? Takut kepada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus berimbang. Jangan sampai rojaknya berlebih, akibatnya apa tadi? Meremehkan berbuat dosa. Dan jangan juga terlalu khaufnya tinggi yang berakibat apa? Berakibat apa tadi? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal putus asa dari rahmat Allah termasuk apa? Sifatnya orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran melalui lisannya Ya'qub alaihi salatu wassalam, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Ya, sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali siapa? Orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, wa mahma istadda bihil maradu fala yajuzu lahu an yatamannal mauta. Wa mahma istadda bihil maradu, dan ketika sakit itu sudah apa ya? Memuncak, ya, sakitnya udah nemen, udah parah, la yajuz, tidak boleh ngarep-ngarep mati. Ya, ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi
wa ala alihi wasallam. Jadi meskipun sakitnya itu parah banget, komplikasi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya berbaring, sabar, ya, ridho, nggak boleh ngarep-ngarep apa? Meninggal dunia. Ya, nggak boleh ngarep-ngarep meninggal dunia. Kadang orang itu kan gara-gara nggak sabar tadi ya, gara-gara nggak sabar, wis aku nang mati nang cepet, bendang wis gitu ya, nggak tahan lagi, dan seperti itu. Ya, gara-gara apa? Gara-gara nggak sabar. Banyak yang harap-harap apa? Mati aku nang mati nang wis gak suwi-suwi. Karena apalagi dia melihat anaknya itu kesusahan ngurus dia, kadang-kadang gitu ya. Ngelihat keluarganya itu kesusahan ngurus dia, wis aku nggak mau ngerepoti keluarga saya. Ya, wis nang meninggal nang wis nang selesai, seperti itu. Ya. Dan ini ternyata tidak diperbolehkan. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Fadl, ya, Ummul Fadl radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya, wa tawaffani in idza kanatil wafatu khairan li. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang benar-benar ya tahan, kalau memang harus ngarep mati gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang harus ngarep mati, wa in kana la budda fa'ilan, kalau memang harus melakukan itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, in kanatil hayatu khairal li, kalau memang hidup itu masih baik bagiku, ya. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu khairal li, kalau memang mati itu apa? Yang terbaik untukku. Jadi nggak boleh ngarep mati toh, nggak boleh. Karena apa? Kita nggak tahu yang baik bagi kita itu apa. Bisa jadi kita ini hidup lebih lama, dengan begitu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kelak tidak ada siksa. Karena sudah digugurkan dengan apa? Sakitnya kita di dunia, alhamdulillah. Ya. Atau bisa jadi dengan kita masih hidup, ya, di dunia ini sepekan, 2 pekan, ternyata kita di situ bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang baik. Bisa jadi, nggak ada yang tahu. Makanya kalau memang pengen ngarep mati, ya sudah, monggo berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup itu masih baik bagiku, yang terbaik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku kalau memang idza kanatil wafatu khairan li, kalau memang wafat itu adalah apa? Yang terbaik untukku. Udah Isya ya? Mungkin adzan dulu. Takes it. Feeding the soul. This man brought it to Sheol. And put it that term. Just said, unless he blew on, I thought it was definitely stuck. And he spent with Elise. At this time, night. Is attempt to keep God being need to sleep. He was too. Can you not? Something that would have to that. On one, the howling war, one more, and now they are the voice calling the down. Allah, good. Praise it. At the down, about kind of nothing now than my bond, the one I have just gone and just things after my talking with the one like penny of and some further than I helps them have the body to come out. Allah, go on there. Yes, no, I never rather ride, but even though I'm going for around the bone, never rest at empty himself into blood, now beyond the willow with the ladder, and when it's new one, never allowed to do the whole, and well, there's the one, right now, I'm telling everything, I love it, never so, I'm not choice. Shit, I had a double I stand where I know what I was in a moment, I then all the time, what I'll have that ring of one line. And after they had someone who might have become in the soul. When men say, you know, with all that stuff, to learn about the aware and watch. Still look at my eye.
And I the world doing my run and they do run a book. I wanted to jump with enough damn things when it went with the from and when it went to that cause of the other time Jim and live the way on window and have been down or you got a house it's got a Sheriff and Mankind. Yep. and out the one from there was they had one learn about it and what's the member was on the show on the house people all that stuff and then we all went one how learn what to him when you have to move all the way on and the one when never I know I would have went out of swimming and everyone was on man Shit. They caught it. I want to down how was the house and the golden phone bells somebody from the river and I have enough to know and my time so when you have no moments there are more money with that girl they will run their own and Where? Tell me. I've been over from the world restaurant and turn up the mask and it is kind of one to turn us down in the fall and me and myself them was born in one over and out of the most show still in my world I'm kept right now and I'm in the wanting up like never so when we're and Larry, how about it's funny around that just up in the water on the house no way down must go there year old and I was so I browsed into them that's cloud and which road of hell I left to go and no down space down in that side that? How What you were on the wedding with Brownie how there again on now I know for welcome to the world and I will be one of the now I will not be one with that and the valley and when the number was in the white and I well that? and Ralph well a bucket tell was not have telling that and you and was powers but all in terms of how plans and the help is him I get us cover never well I didn't know right at them and wanted to come out In October, cutting it. was so hard for him with evil how hard the mother right the moving moves up in the walls and we're all They. The site. That could be something. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan tadi poin yang keberapa tadi? Ketiga ya. Kalau lagi sakitnya sudah memuncak ya, komplikasi dan yang lain sebagainya udah parah banget, maka tidak boleh harap-harap apa? Mati. Disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mendatangi paman beliau Abbas Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Jadi ketika itu beliau lagi sakit menghadapi kematian, Abbas ibnu Abdul Muttalib, dan beliau ternyata apa? Tamannal maut, ngarep mati, udah nggak kuat. Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kebanyakan orang memang seperti itu, kalau memang sudah sakitnya tinggi ya, sakitnya sudah parah itu rata-rata ya wis nang selesai nang meninggal dunia. Maka apa kata Nabi SAW kepada pamannya tadi, ya am la tatamannal mauta, wahai pamanku, wahai pamanda gitu ya, jangan mengharapkan kematian. Kalau memang jenengan itu orangnya baik kata Nabi SAW, maka apa? Fa antu akhar tazdad ihsanan ila ihsanika, maka dengan ditundanya kematianmu engkau akan menambah apa? Kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kalau memang orangnya orang baik, ya semakin lama kebaikannya berarti semakin otomatis bertambah pula. Ketika dia bisa sabar, ketika dia ridha, ya, maka akan bertambah kebaikan, dosa akan digugurkan. Wa in kunta musian, tapi kalau seandainya engkau jenengan ini orang yang jelek, kata Nabi SAW, fa antu akhar fatusta'tabu min isa'atika khairun laka, maka dengan ditundanya engkau, jika jenengan ini orang jelek, dengan ditundanya kematian engkau, maka itu akan membuat direlakannya kesalahan-kesalahan. Direlakannya apa? Kesalahan, digugurkan dosa. Ya, fala tatamannal mauta, maka kata Nabi SAW pesannya, jangan sampai engkau mengharap apa? Mati. Jangan sampai engkau mengharap mati. Baik, yang keempat, ya, yang terakhir insyaallah pada pembahasan kita kali ini, ya, ar-rabi'u wa idza kana 'alaihi huququn
falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dzalika wa illa awsa li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, jika ada tanggungan-tanggungan, ya, jika orang yang sakit itu punya tanggungan-tanggungan, maka apa? Diselesaikan tanggungannya. Diselesaikan apa? Tanggungannya. Kalau memang masih bisa diselesaikan, jadi dia masih bisa gerak sana gerak sini atau telepon sana telepon sini, monggo. Tapi kalau sudah nggak bisa, bisa diwasiatkan. Apa? Bisa ditulis wasiat, saya punya tanggungan kepada fulan, tanggungan kepada fulan, utang saya sekian, itu ditulis semuanya. Ya ketika dalam keadaan apa? Sakit, ditulis catatannya. Kalau memang bisa langsung melunasi, ya dilunasi pada saat itu. Tapi kalau seandainya nggak ada atau nggak sempat melunasi atau apa, maka ditulis bahwasannya, oh sama Mas Koko saya punya utang sekian, sama Mas yang lain saya punya utang sekian. Atau misalnya, oh ini motor ini itu punya fulan saya pinjam, ditulis semuanya. Kalau memang belum sempat apa? Mengembalikan barang-barang yang saya pinjami, ditulis semuanya. Ya, agar apa? Karena nanti ketika di akhirat nggak ada lagi melunasi pakai fulus. Ya, kata Nabi SAW di sebuah hadis, beliau menyebutkan, man mata wa alaihi dainun, siapa yang mati punya utang, punya tanggungan, falisa thamma dinarun wala dinar, di sana nggak ada lagi dinar sama dirham, nggak ada lagi rupiah juta-jutaan, nggak ada, ya, nggak ada dinar, nggak ada dolar, nggak ada ringgit dan yang lain sebagainya, nggak ada, ya. Falisa thamma dinarun wala dirham, nggak ada lagi uang di sana. Walakinnahal hasanat wassayiat, yang ada itu pahala sama dosa, catatan kebaikan sama catatan keburukan. Ya. Dan di hadis yang kalian juga terkenal, mungkin antum semuanya udah pada tahu tentang hadisnya muflis. Hadisnya apa? Muflis, orang yang apa? Bangkrut. Atadruna manil muflis, jenengan pada tahu nggak siapa itu yang bangkrut? Maka kata para sahabat apa? Al muflisu fina man la darahima lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu duit ndak ada, barang ndak ada. Ya kalau orang jualan bangkrut itu gimana? Duitnya amblas, barangnya juga amblas. Itulah yang dipikirkan oleh para sahabat. Yang bangkrut itu ya nggak ada barang, nggak ada uang. Barang habis, uangnya ada, ya berarti nggak bangkrut. Atau uangnya belum ada tapi barangnya masih numpuk, berarti nggak bangkrut. Bangkrut itu kalau nggak ada barang, nggak ada uang. Maka kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti siapa? Orang yang bawa pahala solat, rajin solatnya, berarti bawa pahala siam, rajin puasanya, bawa pahala apa? Zakat, rajin menunaikan zakat. Tapi apa? Wa ya'ti qad syatama hada, dan tapi bawa dosa, dia mencela orang ini. Wa qadhafa hada, melemparkan tuduhan kepada orang ini. Wa akala mala hada, dan ngambil, mencuri hartanya ini, makan hartanya ini. Wa safaka dama hada, dan membunuh orang ini, menumpahkan darah ini. Wa daraba hada, mendolimi orang ini, mukul orang ini. Jadi banyak dosanya ternyata, banyak tanggungannya. Ya, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka per orang tadi dikasih apa? Dibayar, dilunasi pakai pahala. Nggak ada lagi dilunasi pakai uang. Makanya kalau kita punya dosa sama temennya di dunia ini, minta kerelaan. Ajak traktir, nggak apa-apa, rugi traktir. Mie ayam. Ya, nggak apa-apa kalau kita mendolimi, minta kerelaan. Maafkan aku, akhi, gitu ya. Afwan akhi, kan gitu ya. Nggak mau saya dendam kan sama kau. Anulah, kita ajak ngapain lah, ayo. Kita bawa kemana lah, kita jalan-jalan lah, ayo. Kita makan-makan dulu, biar antum maafin saya, nggak apa-apa deh. Seperti itu. Daripada nanti ketimbang pahala kita yang sudah jerih payah kita kumpulkan di dunia, dikasihkan dengan cuma-cuma aja nanti di akhirat. Fa'in faniyat hasanatu, apalagi kalau pahala kita udah habis. Ya, apa? Qabla an yuqda ma'alaihi, sebelum dilunasi tadi
ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, diambil dosanya dilemparkan ke orang tadi. Udah kebaikan habis ditambah apa? Dosa. Belum dosanya sendiri ya. Kebaikan kesalahan orang diambil ditimpakan ke dia. Pahala nggak ada, yang ada malah apa? Dosa semuanya. Summa turiha finnar, yang akhirnya orang tersebut apa? Dilemparkan ke neraka. Wal'iyadu billah. Makanya tanggungan-tanggungan diselesaikan, ya. Tanggungan-tanggungan, utang-utang diselesaikan. Kalau belum sempat ditulis dalam catatan wasiatnya, ya. Saya punya utang sama fulan, ketika sakit ditulis, ya, ditulis. Bahkan nanti akan kita pelajari insyaallah, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak bermalam kecuali kita menulis wasiat di situ. Ya, menulis wasiat. Ya khawatirnya tidur enggak bangun. Ya nanti ada insyaallah pada poin keberapa masalah tersebut. Jadi itu ada 4 poin yang yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah ridha terhadap musibah tadi, sabar, dan juga apa? Selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sakit. Yang kedua apa? Yang kedua tadi apa? Seimbang dalam masalah apa? Khauf dan roja. Ya, tetap berharap kepada Allah tapi tetap apa? Takut juga terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi apa? Tidak boleh mengharap mati terlebih ketika sakitnya sedang tinggi-tingginya, sedang parah-parah. Nggak boleh ngarep-ngarep mati. Yang keempat adalah melunasi atau menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang ada, terutama hutang dan yang lain sebagainya. Ya, diselesaikan. Itu insyaallah pembelajaran kita kali ini bisa kita gunakan juga apa yang kita catat tadi untuk menasihati ketika kita berkunjung ke orang sakit ya. Ketika kita berkunjung, kita nasihati sabar, ridho, husnudzon, nggak usah harap mati, tetap harus berharap pada Allah, ya. Kalau ada tanggungan ditulis ya, seperti itu, ya. Jangan lupa nulis wasiat. Kan anak mati dah. Ya nggak begitu ya. Memang tuntunannya seperti itu. Tuntunannya seperti itu. Ya kita mengharapkan kesembuhan. Kita doakan syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Tapi ya kita berikan wejangan-wejangan yang memang sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah di hari yang sama yaitu malam Sabtu biidznillah taala. Ada yang ditanyakan? Enggak ada insyaallah nih. Jelas ya insyaallah ya. Jelasan sekarang apa kemarin belajar waris? Kalau sekarang mah tinggal nyimak doang ya. Tulis sudah, kalau kemarin mikir. Khair insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, zadakumullahu fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.